Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, kembali di program Tafsir Al-Azhar bersama Buya Hamka. InsyaAllah kita akan menadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini kita akan tadaburi surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang akan membicarakan tentang fungsi malaikat dan juga tentunya Allah yang akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Lalu terjadi dialog dan bagaimana nanti respon malaikat, serta Allah ingin menunjukkan kelebihan Nabi Adam dan manusia di atas malaikat dan makhluk yang sudah ada pada waktu itu. Mohon izin saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan tema tadabbur kita pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, yang pertama di ayat 30 saya bacakan terjemahnya ya. Dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Nah ini ayat ini terkenal ya, kita tahu, dan beliau memberi judul. Jadi ternyata beliau itu tidak selamanya dalam menafsirkan ayat Al-Quran diberi judul tematik. Nah di sini diberikan judul tematiknya adalah malaikat dan khalifah. Dengan dua ayat berturut-turut, ayat 28 dan 29, perhatian kita, insan ini disadarkan oleh Allah. Bagaimana kita manusia itu kufur padahal kamu tadinya mati. Nah ini disambung dengan penciptaan Nabi Adam di sini. Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Subhanallah. Ini beliau mengaitkan dengan itu ya. Ada beberapa hal terkait menyebutkannya penciptaan di sini, dan beliau juga menyebutkan ketika malaikat menjawab, kami ini kan sudah bertasbih ya, bersujud kepadamu ketika diciptakan makhluk yang merusak di muka bumi ini. Maka ini sebenarnya ada beberapa tanggapan. Ada orang menganggap bahwa malaikat ini protes, padahal sesungguhnya tidak. Sebenarnya perkataan malaikat ini ada dua madhab. Madhab yang pertama, bahwa malaikat ini pernah melihat manusia sebelum ini ya, yang berlaku kerusakan dan sebagainya. Lah kalau mau dijadikan khalifah, kan mereka sudah berbuat kerusakan. Dan ada madhab kedua, yaitu pernyataan bahwa malaikat mengetahui sesuatu yang belum terjadi, sehingga malaikat ini akan menyampaikan
apa yang nanti akan terjadi. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ini ada banyak hal ya. Beliau menyampaikan ada pendekatan filsafat, madhab belakangan, sampai kemudian beliau menyampaikan perbedaan pendapat dua hal tadi. Tetapi intinya yang bisa kita dapatkan adalah kalau saya secara pribadi mungkin kita bisa kaitkan dengan ilmu modern, bahwa kalau kita mengatakan sebelum Nabi Adam ada manusia, kita bisa jawab iya, bisa jawab tidak. Kalau kita jawab iya, ada manusia, kita harus pastikan bahwa manusia sebelum Nabi Adam itu manusia yang betul-betul punah, tidak ada hubungannya dengan Nabi Adam. Ya. Kalau kita jawab tidak ada manusia sebelum Nabi Adam, berarti kita bisa menggunakan jawaban yang kedua. Bisa jadi malaikat memang dikasih pengetahuan karena dia makhluk yang tercipta dari cahaya yang kecepatannya sangat cepat dan bisa tahu masa depan. Atau ada makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apapun namanya, whatever namanya makhluk itu. Tapi tahu bahwa malaikat itu ada makhluk seperti itu. Nah, maksud dari perkataan malaikat adalah mengkonfirmasi. Jangan sampai nanti terjadi kerusakan. Dan ini beliau sampaikan secara panjang lebar dalam menafsirkan apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya. Nah, ini ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui, ini Allah Ta'ala tidak membantah. Ini jangan disalahpahami, karena kan kalau masa Allah membantah sama malaikat, tentu tidak levelnya. Ini dia menjelaskan supaya nanti malaikat tahu bahwa Allah juga tidak bukan berarti di sini memungkiri akan sifat manusia. Allah hanya akan menjelaskan, dan nanti dalam jangka panjangnya kita akan tahu kenapa makhluk seperti kita yang dipilih untuk menjadi khalifah. Makhluk yang diciptakan Allah dari tanah, dan itu prosesnya di dalam Al-Quran penciptaannya macam-macam. Kadang disebut turab atau pasir, kadang disebut tin, tanah liat, hamaim masnun, itu lumpur hitam, kadang disebut sol-sol, itu tembikar seperti karya manusia berupa kerajinan tangan manusia dari tanah. Kenapa penciptaan tanah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu berbeda-beda? Apa makna dari Allah katakan bahwa manusia diciptakan Allah dan nanti dijadikan khalifah? Tentu insya Allah secara lebih detail para pemirsa kita akan membacanya dan membahasnya setelah jeda berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran. Kalau penyebutan dari tanah itu bermacam-macam, itu para ulama kalau kita bisa simpulkan itu proses. Jadi malaikat diperintah Allah mengambil tanah-tanah terbaik di muka bumi ini, dan itu juga disebut turab. Lalu untuk dicampurkan menjadi adonan tentu perlu air, dan ada unsur airnya, dan itu disebut salsalin min hamaim masnun, dari tanah terbuat dari lumpur hitam, mintin. Jadi nanti tanah liat dan pasir itu digabung menjadi satu. Ketika tanah itu sudah menjadi satu, nanti dia menjadi salsal, jadi seperti kerajinan tangan, ya, bentuk kerajinan tangan, dan baru ditiupkan ruh oleh Allah melalui malaikat tadi kepada Nabi Adam. Maka kalau kita baca singkatnya dalam hadis Tirmidzi itu, Nabi Adam setelah setinggi 60 hasta, dia berbentuk manusia, lalu kemudian ditiupkan ruh, dia menjadi melunak. Jadi nggak betul-betul murni kayak kerajinan tangan karena sudah ada nyawanya. Dan yang pertama dilakukan Nabi Adam adalah bersin. Makanya bersin itu disebut sebagai tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini dalam riwayat At-Tirmidzi, pada saat Nabi Adam diciptakan itu makhluk yang sudah ada itu tahu kelebihan dan kekurangan manusia, termasuk jin. Maka di sini ada bisa didatangkan apa yang disebut dengan keraguan atau was-was. Nah, ini di sini beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Tirmidzi Nasa'i, cukup panjang ya, tapi saya bacakan intinya ya. Innalisyaitani lammah bibni Adam walil malaki lammah fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi
Faman wajada dzalika falyamal annahu minallah falyahmadillah, dan seterusnya. Saya bacakan. Sesungguhnya dari setan ada macam gangguan kepada anak Adam. Dari malaikat pun ada pula. Adapun gangguan setan adalah menjanjikan kejahatan, mendustakan kebenaran, sedangkan sentuhan malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan menerima kebenaran. Jadi malaikat itu dengan diangkatnya Nabi Adam menjadi khalifah itu menerima. Beda dengan setan atau iblis yang nanti digambarkan sebagai penggoda malaikat. Dan di sini nanti ada prosesnya ya. Prosesnya adalah wa'allama Adamal asma. Kata-kata wa'allama Adamal asma'a, Nabi Adam itu tidak dikasih chip oleh Allah. Tidak dipasang program supaya langsung tahu segala-galanya. Karena itu tidak mungkin. Tidak manusiawi. Maka caranya adalah Allah mengajarkan al-asma. Di sini para ulama berbeda pendapat, tapi kita mungkin tidak perlu mendiskusikan. Intinya Nabi Adam ada proses belajarnya dan kemudian menjadi pinter, lalu kualitasnya lebih tinggi dari malaikat, yang malaikat itu tidak diciptakan untuk menganalisis. Dia ada SOP-nya, mengajarkan sesuatu yang diperintahkan. Sementara iblis, dan itu termasuk jin, dia menjadi lebih iri karena dia diciptakan dari api. Nanti kalau kita lihat prosesnya setelah Nabi Adam diajarkan oleh Allah, bahasa redaksinya di sini adalah Nabi Adam diuji, ya. Ketika dia malaikat mengakui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, memang itu SOP-nya malaikat. Kami enggak bisa apa-apa kecuali yang diajarkan. Kalau manusia beda. Maka kemudian Nabi Adam diuji. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Nabi Adam, kamu kasih tahu mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka ketika Nabi Adam bisa mengetahui, di sini kemudian malaikat yang memang sudah faham apa maksud Allah menciptakan dengan itu, menerima dengan lapang dada. Nah, sekarang ada frasa menarik ya di sini, Buya Hamka secara lebih detail menjelaskan makna khalifah. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, arti yang tepat bahasa kita terhadap kata khalifah ini diungkapkan sebagai berikut. 1. Ketika Rasul wafat, sahabat sependapat ada yang menggantikan beliau di masyarakat. Nah, maka singkat cerita, beliau membicarakan tentang pergantian kepemimpinan. Ini yang pertama. Khalifah itu adalah pengganti kepemimpinan. Yang kedua, kepada Nabi Daud Allah pernah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ini diartikan khalifah adalah melaksanakan hukum Allah di bumi. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat bahwa anak cucu keturunan di belakang adalah khalafah, ya, atau khalifah dari nenek moyang yang terdahulu, yaitu di surat Yunus ayat 14. Jadi khalafah itu penggantian. Yang di nomor 4 di surat An-Naml 62, seluruh manusia ini adalah khalifah. Ya. Amma yujibul muttarra idza da'a fayakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Jadi sebenarnya di sini intinya pengganti. Nah, permasalahannya adalah timbul pertanyaan, sebenarnya khalifah itu pengganti siapa? Ada setelah penafsiran mengatakan khalifah dari Allah sendiri, yaitu pengganti Allah. Tapi yang disebut pengganti Allah di sini bukan dalam artian pengganti Tuhan, bukan. Pengganti Allah adalah bahwa manusialah yang bisa menerjemahkan hukum-hukum Allah di buminya. Bahwa manusialah yang memimpin makhluk-makhluk lainnya untuk merealisasikan ajaran Allah sesuai dengan bimbingannya. Maka khalifah dari makhluk terdahulu itu sudah musnah, seperti yang tadi disebutkan ya. Kalau kita mengikuti madhab ada manusia sebelum Nabi Adam, mereka sudah musnah dan tidak ada kaitannya dengan Nabi Adam di sini. Ya, Nabi Adam betul-betul dari zero, bukan dari hasil evolusi sebelumnya. Karena kalau hasil dari evolusi sebelumnya harusnya sekarang ada evolusi lagi dong. Saya ingat guru saya ketika bergurau ya, kalau teori evolusi Darwin benar, harusnya itu makhluk yang berkembang itu ular. Ya, waktu kita bisa tanya, kenapa kok ular? Karena udah capek dia, dari dulu sampai sekarang ngesot. Harusnya ular sudah punya kaki harusnya kalau evolusi. Dan ternyata tidak ada, menandakan evolusi itu nggak benar gitu ya. Dan betul juga itu. Nah di sini beliau panjang menjelaskan, ada dari Al-Haytham dalam kitab Nahjul Balaghahnya,
Beliau juga mengutip Syekh Al-Akbar Ibnu Al-Arabi dalam Futuhat Makkiyahnya. Mungkin saya tidak menjelaskan itu, kita langsung nanti ke ayat 34, yaitu perintah Allah untuk bersujud kepada malaikat. Setelah semuanya gamblang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat bersujudlah kepada Adam, dan akhirnya malaikat semua sujud kecuali iblis. Dia membangkang dan dia termasuk golongan orang kafir. Nah, bagaimana, apa maksudnya disuruh sujud? Kenapa disebut malaikat illa iblis? Apakah iblis itu termasuk malaikat atau bukan? Insya Allah nanti penjelasan lebih detailnya para pemirsa kita akan bahas setelah jeda singkat yang berikut ini. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Nabi Adam kualitasnya kelihatan. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Tapi ada yang menggelitik di sini. Fasajadu illa iblis. Malaikat itu bersujud illa iblis. Kini kalau kita baca terjemahnya para pemirsa, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Nah, ini kata-kata kecuali iblis itu di benak kita berpikir, loh, malaikat itu termasuk iblis itu termasuk malaikat ya? Bukan. Iblis itu adalah termasuk jenis jin. Nanti kita bisa tahu di surat Al-Kahfi, kana minal jinni. Jadi iblis itu termasuk makhluk dari jin. Nah, lalu kenapa kata-kata illa iblis itu diterjemahkan kecuali iblis? Itu bahasa Indonesia. Kalau dalam gampangnya begini. Hari ini semua siswa masuk kecuali Ahmad. Nah, berarti Ahmad itu termasuk siswa. Nah, tapi kalau saya katakan, hari ini semua siswa masuk kelas kecuali gurunya. Nah, itu kata-kata kecuali gurunya, tentu sang guru itu bukan siswa. Sang guru adalah sesuatu yang lain. Nah, itu di dalam bahasa Arab dikenal sebagai istisna muttasil dan istisna munfasil. Nah, kalau istisna muttasil, Ahmad itu termasuk siswa. Iblis itu termasuk malaikat. Nah, tapi kalau menggunakan teori kedua bahwa illa iblis, nanti kita dapat keterangan dari surat lain di surat Al-Kahfi, kana minal jinni, bahwa iblis itu ternyata bukan termasuk malaikat, maka dalam struktur pengecualian ini termasuk istisna munfasil. Ini penting supaya nanti tidak ada pertanyaan, jangan-jangan ternyata malaikat itu ada juga yang membangkang. Oh tidak, 100% malaikat itu diciptakan Allah untuk taat kepada Allah, termasuk ketika diperintahkan sujud, tapi iblis menolak. Maka kemudian diperintahkan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Subhanallah, singkat cerita ya, karena ini ada di ayat lain dijelaskan lebih detail, tapi intinya Adam dan kemudian diciptakan istrinya dari tulang rusuknya, itu Hawa. Nanti kita lain waktu kita bicara lagi karena waktu yang terbatas. Singkat cerita, mereka menikmati fasilitas surga. Dan ini ada ikhtilaf juga para ulama. Surganya ini surga di mana? Surga yang nanti akan dihuni manusia atau surga yang lain? Saya mengikuti pendapat bahwa surga yang dimaksud ini adalah bukan surga yang akan dihuni manusia nanti. Ini adalah jannah, taman-taman indah yang ada di bumi yang tempatnya tinggi. Jadi fasilitasnya nikmat dia. Tapi nanti ada peristiwa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Dia diusir dari surga itu karena mengikuti bisikan-bisikan iblis yang di sini tidak dijelaskan. Jadi intinya ketika jin tidak terima, iblis itu kemudian menggoda Adam, dan mungkin pernah kita membayangkan kira-kira Adam dengan iblis itu ngomongnya santai atau takut. Selama ini kan persepsi kita setan itu menakutkan. Kalau iblis atau setan menakutkan, Nabi Adam gak akan tersesat. Berarti Nabi Adam itu berdialog dengan iblis nyantai. Jadi iblis itu menunjukkan performnya itu sebagai orang yang nyaman. Dan biasanya penipu itu kayak begitu. Jadi jangan kita bayangkan setan itu menakutkan. Anak-anak kita yang kita didik setan menakutkan itu harus di-refresh, harus di-upgrade. Bahwa setan itu bukan menakutkan, setan itu nyaman. Buktinya Nabi Adam tergelincir. Dan dia yang menamakan syajaratul khuldi la yabla. Adam itu namanya pohon keabadian. Loh ya? Iya. Karena kalau kamu makan, kamu kekal di sini.
Tapi malaikat tuh sirik, nggak mau kamu kekal, makanya disuruh nggak makan itu. Tapi saya kan cuma ngasih tahu. Nah, itu membuat Adam penasaran sehingga dia tergelincir dan diusir oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengajarkan cara bertaubat. Ini penting ya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat 37 Nabi Adam menerima kalimat-kalimat supaya nanti dia diampuni oleh Allah yang dijelaskan di surat Al-A'raf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam mengakui bahwa berbuat zalim. Tapi ini adalah awal dari prestasi. Jadi orang yang tergelincir dengan kesalahan bukan habis hidupnya. Ini pelajaran resiliensi ketahanan, pelajaran survivalitas bahwa kesalahan yang kita lakukan itu tidak mengakhiri hidup kita. Tapi kita bisa move on dan berbalik menjadi berprestasi. Kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Qulna ihbitu minha jami'a. Disuruh turun dari kenyamanan surga tadi. Fa imma ya'tiyamnakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka nanti anak keturunanmu yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah punya rasa takut dan rasa sedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sementara ya, orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan menjadi penghuni neraka yang mereka di dalamnya akan kekal. Jadi ini ada dua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, bahwa nanti keturunan Nabi Adam ternyata tidak secara langsung dia tercipta dari satu bentuk. Dan saya yang menarik di sini ternyata beliau menjelaskan ya sebuah hadis terkait dengan penciptaan Hawa. Saya bacakan hadisnya ya. Al mar'atu kaddila'i in aqamtaha kasartaha wa inistamtaha fa inistamta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun. Jadi perempuan itu adalah seperti tulang rusuk. Jika engkau mencoba meluruskan, dia pun patuh. Jika engkau bersuka-suka dengannya, maka bersuka juga engkau. Tapi jika dia itu adalah tetap bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dila'in. Jadi sesungguhnya perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk. Subhanallah. Ini memang beliau juga menyampaikan pesan istausu bin nisa'i khaira. Ini hadis terkenal sebelum beliau meninggal dunia ya, bahwa kita harus berlaku baik dengan perempuan. Nah, intinya perempuan kenapa diciptakan dari tulang rusuk? Tulang rusuk itu adalah tulang yang paling bengkok. Tapi sebengkok-bengkok tulang itu adalah tulang yang melindungi bagian paling vital manusia. Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan Allah untuk melindungi dan membuat nyaman laki-laki. Dan laki-laki diciptakan oleh Allah juga adalah setanggung jawab kepemimpinan di rumah tangganya. Dan itulah fungsi Adam dan Hawa ketika diciptaan. Nanti juga manusia-manusia setelahnya meneruskan fungsi itu dalam rangka merealisasikan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan dalam menjalankan khalifah di muka bumi Allah, kita memedomani Al-Quran sebagaimana yang telah kita tadabburi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.